Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita. Kali ini kita akan membahas ruang bincang dengan perspektif baru nih tentang hal di lingkungan kita. Betul banget. Kita akan membahas tema yang masih sering dianggap sebagai tabu, namun justru sangat penting, yaitu membangun inklusif perspektif mahasiswa tentang keragaman gender dan seksual. Wah, dari temanya aja sudah menarik banget nih untuk kita bahas. Di sini kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah kita masuki di podcast kali ini. Oh iya, kita perkenalkan dulu kali ya. Nama gue Aziz Dan gue Pak Riza. Kita di sini menemani kalian untuk membahas tentang setara gender dan seksual di kalangan mahasiswa dan sosial. Oh iya, kita perkenalan dulu kali ya ke narasumber kita yang dua orang ini. Kenalin nama gue Anjang lain berarti dipanggil apa? Nama gue Ilham. Biarkan dulu. Oke, terima kasih telah hadir di podcast kita hari ini. Ya Bang. Ya. Ya Bang. Oke, sebelum kita masuk ke pengalaman, menurut kalian hal-hal apa? Ya, hal positif dan negatif apa yang kalian temukan selama berkuliah di kampus? Halo, Iya, yang pertama tuh menurut gue pribadi pengalaman tuh kalau untuk positif ya di lingkungan mahasiswa tuh biasanya kayak orang-orangnya lebih dewasa ya. Iya. Sebelum kasus pelecehan seksual, terutama dari teman-teman terdekat. Contoh kayak lu kalau cerita ke temen nih kayak circle atau apa, lu kayak bisa lebih di apa ya, ditemenin lah. Berani temen. Iya. Kayak buat antis gitu kan. Untuk negatifnya itu kalau di lingkungan mahasiswa juga mereka tuh kan individualis ya. Iya benar. Lebih jarang kayak bonding gitu kan, apalagi kalau semester tengah di level ketiga tepat. Nah itu negatifnya tuh kayak lu tuh jadi kurang punya tempat yang nyaman gitu, cerita atau namanya korban itu ya untuk tidak lah. Ini dari sekarang. Oke. Kalau gue pribadi ya, sebagai mahasiswa, tahu itu pasti ada ya. Kalau di sini tuh, tempatnya bergaul sama yang baru ya kan. Apalagi kan sebenarnya kita dari atas dari mantan kerja ke banyak dewan sosial dan yang berbeda gitu. Nah, betul. Awalnya memang sangat banyak dan seru tetap. Iya benar. Ya pasti negatif ada aja. Yang pertama mungkin dalam lingkup kampus tuh saya yang emang belum atur, terus juga ada yang sifat individual gitu kan, mau konteks secara tunggal tapi kita mau teks tapi nggak tunggal. Ini banyak kalau dari gue ya, kalau dari Oke. Terima kasih. Sini gue juga mau menanya pengalaman kalian. Gimana sih pengalaman kalian di situasi orang yang sekitar pernah kamu lihat? Bentuk kekerasan seksual apa yang sering kerap terjadi tanpa lu sadari, tetapi berdampak besar bagi lingkungan kampus kita tersebut? Berarti korbannya tuh nggak ada. Iya, korbannya tuh nggak sadar kalau itu sangat besar, kalau di lingkungan kampus itu bakal jelek. Kekerasan seksual itu mungkin terjadi secara tidak sadar. Secara tidak sadar oleh pelaku. Itu dia tidak nyaman. Ya. Jadi menurut gue kalau kekerasan seksual mungkin dari candaan. Candaan yang biasanya ada potensial tidak yang batas. Iya benar. Kalau gue pengalaman ya, rata-rata pelaku dari pelecehan seksual itu mereka tidak ada atau bukan tidak ada, kayak lebih kurang edukasi kan. Oke, ya benar. Kurang tahu gitu. Tahu
kalau bercandaan mereka tuh mengandung unsur derajat seksual. Dan korban biasanya juga menegur karena ya takut Dibully. Oh, dibully. yang ini kan baperan. Boleh diceritakan soal dampaknya di kalangan kalian, di kehidupan kalian? Iya, di kehidupan abang. Berdua. Kalau dari pasti kekerasan seksual, alhamdulillah dong. Ya. Tapi mungkin ada beberapa konteks ya teman terdekat ya kan yang bisa perempuan lah. Iya. Iya. Naomi itu mungkin ada beberapa yang menentukan teman cepat. Iya. Iya. Sering banget gue melakukan ya kan dari handle dekat gue yang lainnya itu merasa kayak candaan kalau batas. Oh iya. Karena ini maksud candaan AI itu kayak gitu sih gini. Itu sebagai Korban. apa sebagai penengah hal Oh, benar. sebagai pendengar kita harus mendengarkan kata terus baiknya kita mengenakkan atau dilakukan tidak boleh hidup ya terus kalau dari kasus Karena teman itu banyak kan yang dia curhat ya kalau dulu tuh ada yang curhat ya sampai dia kayak trauma lah. Nah itu buat dia tuh lebih ngerti gitu ya perasaan korban itu gitu gimana waktu merasa mereka merasa sakit gitu lah. Nah itu siapa Oh iya, benar. yang bikin gua sadar ya kalau masih kan ya orang-orang kayak ya itu tuh yang gue sadar nggak ada. Nah, itu bukan terbaca hati depan dengan pasangan dengan anak gitu ya. Ya. Sudah. Gue juga mau nanya tentang opini lo nih. Bagaimana lo menanggapi nih untuk menindaklanjuti terkait konteks kekerasan seksual pada di lingkungan kampus? dari pihak kampus tindakan pihak kampus sih sangat berhasil mahasiswa apalagi kan dalam universitas itu bukan namanya kalau tuh pelayanan atau pelayanan lapor khusus itu khusus untuk para korban yang merasa dirinya itu tidak nyaman atas tindakan itu. Nah, dari pihak kampus itu menyediakan latihan psikologis mahasiswa. Jadi tidak hanya jadi mahasiswa itu merasa ayomi atau dilindungi dari pihak kampus. Jadi kalau dia kita, dia apa, cuma saja tersudutkan, dia merasa apa ya jalannya Ini nyaman ya. jadi nyaman lagi. Jadi kayak tidak ada bisa lepas biasa. Ya, Kalau gue sih ya nanti yang keluarga gue kalau juga awal itu lagi gue dan tapi ke yang kayak solidaritas. Ini orang itu PTP dulu ngobrol ngobrol sama yang kayak apa dia Dia ngapain ya? seperti misalnya itu bisa korban di arah ini sih ini lah ya untuk masih waktu itu sendiri saya pasti dari orang yang baik yang skill di bukan salah kayak Pak Awe itu nanti macam virtual ya kan orang tuh banyak yang ada deh kalau saya ya banyak orang juga tuh yang lihat tuh kan dia nggak tahu tak dapat dia nggak tahu Dari pengalaman abang-abang nih, apa sih langkah-langkah ya sebagai mahasiswa untuk membangun relasi inklusif? Relasi inklusif, iya. relasi ya mungkin ya. Kalau gua dari pihak anggota dulu ya, mungkin dari sedikit minat mereka akan
paham paham batasan-batasan mana letak candaan, terus batasan terkait perasaan orang dengan antara sendiri itu tanggung jawab. Tapi kalau mas apalagi untuk akuan yang tak kritik dari Ya benar. itu sih kalau relasinya tuh. Aisyah. Gue juga mau nanya nih terakhir, apa harapan dan langkah-langkah untuk kampus untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus ke depannya? Dari tahap magang kali ya, ospek itu kayak edukasi gitu ya. Karena ospek itu nggak cuma pendidikan, nggak bakal juga tuh ditanggung edukasi penglecehan ke ospek juga pada ospek juga di kartu Iya benar, cutting sih ya. kasih edukasi juga tuh. Ini ngomong oke di bawah ya dan ada bus oh benar harus ada edukasi tapi mas main antara kesenialitas memang kita mungkin menyediakan layanan platform karena namanya itu jadi yang bisa coba mereka merasa rasa nyaman jadi Sama ini ya Anomi. jadi jatuhnya tuh pihak kampus menyediakan ruangan khusus untuk platform jadi dia kira di ruang Sebelum menutup pembicaraan nih, coba dong kasih pesan dan pesan-pesan untuk mahasiswa atau Gen Z dalam kekerasan seksual dan keragaman gender. Pesan-pesannya bang, keragaman gender dan seksual dalam topik ini pesan-pesannya. Oh ya kayak gitu. Pesannya para sebelum saya lihat yang kira lebih dahulu sebelum menjaga agar atau edukasi yang mengerti ya lu udah mati loh ya. Ya, Pola pikir yang dari apa ya? nah, Ya benar-benar. Karena waktu itu bercanda lagi itu dan aku ya karena kedua itu udah menurutkan kemarin sendiri sebenarnya buat banget ini juga yang pakai dalam itu ya simbol yang membuat benar. Nah, itu dia obrolan kita hari ini. Makasih banyak untuk semuanya, buat kalian juga yang sudah datang dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini sangat bermanfaat dan lebih terbuka lagi nanti ya. Oke. Yap, betul sekali. Ruang aman itu bukan cuma dibuat oleh aturan, tapi oleh sikap kita setiap hari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih untuk mendengar dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk para narasumber kita. Siap, Bang. Terima kasih. Terima kasih. See you. Oke. Dadah. Kasus kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Peraturan Mendikbudristek nomor 30 tahun 2021, diketahui Permendikbud nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal.